Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Praktikum Botani Farmasi. Kali ini masuk pada topik 1, yaitu tentang bagaimana cara membuat preparat dari bahan segar. Bahan yang akan kita gunakan adalah bayam, mulai dari akar, batang, dan daun. Dari daun kita akan membuat irisan melintang paradermal atas dan bawah, kemudian batang kita buat irisan melintang dan radial, kemudian akar juga dibuat irisan melintang dan radial. Dari video ini nanti tujuannya saudara bisa melihat bagaimana pengaruh tebal dan tipis irisan terhadap pengamatan mikroskopis. Oleh karena itu, pada masing-masing preparat sudah saya kasih nomor irisan 1, 2, 3. Kemudian pengamatan mikroskopis dari irisan 1, irisan kedua, dan irisan ketiga. Idealnya semakin tipis irisan dari preparat yang kita buat ya, maka pengamatan secara mikroskopisnya akan lebih bagus juga. Setelah diiris, preparat diambil dengan pinset, kemudian diletakkan di objek gelas, lalu diberi air 2-3 tetes, lalu ditutup dengan cover gelas, kemudian baru diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 dan 400 kali. Oke, kita masuk pada preparat yang pertama, yaitu irisan melintang daun. Ada 3 irisan. Kita masuk pada pengamatan mikroskopis irisan melintang daun yang pertama, ya ini adalah dengan perbesaran 100 kali. Tampak jelas di situ, yang kelihatan ini adalah bagian tulang daun. Nah, kalau kita bandingkan dengan pada gambar sebelumnya ya, di irisan yang pertama itu memang relatif lebih tebal. Oleh karena itu, yang tampak jelas hanya pada bagian tulang daun. Kita lihat di bagian tepi daunnya ini tidak begitu jelas ketika dilihat di mikroskop ya. Jadi warnanya hanya hijau gitu aja. Di perbesaran 400 kita bisa melihat adanya berkas pengangkut di bagian yang saya lingkarin. Selain itu, saudara juga bisa lihat ada sel parenkim ini ya, bagian yang saya lingkarin itu, jadi pas di bawahnya sel epidermis itu. Kita masuk pada irisan melintang daun yang kedua. Pada irisan melintang daun yang kedua ini, bagian tulang daun tidak kelihatan ya, tapi pada bagian tepi daun, bagian palisade dan bagian epidermis itu tampak lebih jelas dibandingkan irisan yang pertama.
Nah, pada irisan melintang daun yang ketiga di perbesaran 400 ini malah kelihatan lebih jelas ya sel-sel epidermisnya di bagian yang saya kasih warna merah. Berikutnya adalah irisan paradermal atas dan paradermal bawah dari daun. Tipsnya ketika membuat irisan paradermal atas dan bawah dari daun ini adalah harus setipis mungkin dan tidak dan ketika membuat irisan paradermal atas maka tidak boleh tembus sampai ke bawah. Karena kalau misalnya kita bikin irisan paradermal atas terus tembus sampai ke bawah jadi teriris sampai epidermis bawah gitu ya, maka dipastikan preparatnya tidak akan bisa diamati ya. Kemudian, kalau mau mencari bentuk epidermis ataupun stomatanya yang tampak dengan jelas, maka pilih bagian irisan yang paling pinggir. Jadi, bagian yang transparan. Itu biasanya bentuk epidermisnya tampak dengan jelas. Jangan memilih untuk mengamati bagian yang tampak hijau, karena itu berarti irisannya masih sangat tebal. Nah, ini adalah irisan melintang daun yang kedua. Nah, ini saya ngirisnya ngiris paradermal atas itu sampai tembus. Jadi paradermal bawahnya ikut keiris ya. Otomatis kita bisa lihat di situ gambarnya cuman kelihatan warna hijau saja, tapi ada beberapa pinggir-pinggirnya yang jernih ya, kelihatan bentuk epidermisnya, cuman memang tidak begitu jelas ya.
Oke, kita masuk pada irisan melintang batang, ya ada 3 irisan juga, tapi ini yang saya amati hanya 2 irisan saja. Nah, bisa dilihat di situ pada perbesaran 100 kali ya. Itu tampak jelas mulai dari bagian luar epidermis, kemudian sampai ke bagian yang paling dalam di bagian stelenya. Nah, pada irisan melintang batang ini, kalau dengan perbesaran 400, kita bisa lihat ada kolenkim, kemudian ada berkas pengangkut, juga ada parenkim yang tampak dengan jelas. Ya, berikutnya adalah irisan melintang daun yang irisan kedua ya. Pada irisan kedua ini bentuknya tidak begitu bagus. Kenapa? Karena saya ngirisnya agak miring, jadi tidak tepat melintang. Kalau misalnya ngirisnya itu agak miring, itu potongannya jadinya agak radial atau agak membujur, sehingga bentuk sel yang kelihatan di situ bukanlah bentuk sel dalam kondisi melintang, tapi kondisi bentuk sel dalam kondisi membujur atau radial.
Berikutnya kita masuk di irisan melintang akar ya. Em, ada dua irisan juga ya, irisan 1 dan irisan 2. Pada pengamatan dengan perbesaran 100 kali, kita bisa lihat mulai dari bagian epidermis sampai ke bagian stele. Dan ketika saudara membuat irisan melintang, baik itu irisan melintang rizom, batang, ataupun akar, sangat sulit untuk membuat irisan itu satu lingkaran penuh, ya. Jadi jarang sekali kita bisa bikin irisan melintang batang, akar atau rizom itu satu lingkaran penuh dan irisannya bagus, tipis, utuh gitu satu lingkaran. Itu sangat jarang sekali. Tapi tidak apa-apa selama saudara bisa mendapatkan minimal setengah lingkaran. Jadi kalau setengah lingkaran batang itu berarti saudara bisa dapat dari epidermis sampai bagian tengah, bagian stelenya. Begitu pula dengan setengah lingkaran akar ataupun rizom. Oke, di irisan melintang batang yang kedua bisa dilihat di sini bahwa irisannya lebih tebal ya. Jadi parenkimnya tidak begitu kelihatan, begitu juga dengan epidermisnya dan bagian stelenya. Tidak seperti pada irisan pertama, itu masih lebih jelas bagian-bagian akarnya. Kita masuk di bagian terakhir yaitu irisan radial batang dan akar ya. Batang kodenya adalah B dan akar kodenya adalah A. Akan tampak dengan jelas perbedaan bentuk dari irisan radial dan irisan melintang. Jadi kalau irisan melintang itu kebanyakan selnya bentuknya adalah kalau enggak dia poligonal atau kotak atau silinder atau bulat. Tapi kalau irisan radial itu akan berbentuk seperti pipa ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini adalah irisan radial batang yang 1B dengan perbesaran 100 kali mulai dari bagian epidermis pinggir ya yang sebelah kanan sampai epidermis yang berikutnya. Nah, tampak dengan jelas ini adalah berkas pengangkut bagian trakea ya dalam kondisi irisan membujur atau radial.
Pada irisan radial akar tidak jauh berbeda juga dengan irisan radial yang batang ya. Jadi mulai dari epidermis, kemudian di bawahnya ada hipodermis, kemudian ada parenkim, kemudian ada berkas pengangkut dan stele juga tampak dengan jelas. Oke, demikian praktikum botani farmasi untuk materi 1 ya. Kemudian setelah praktikum ada beberapa gambar tadi yang saya kasih tanda merah ya, kemudian saya kasih tanda tanya. Saudara coba identifikasi fragmen atau sel apakah yang saya kasih tanda tersebut. Demikian praktikumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.